Shalom saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pastor message yang berhubungan dengan kelemah lembutan. Karena memang saya akhir-akhir ini banyak belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lemah lembut. Nah, lemah lembut itu seringkali salah. Orang sering mengartikan lemah lembut itu lemah gemulai, letih lesu, letoy, loyo, lamban. Bukan seperti itu. Nah, kita akan belajar di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tadi dikatakan bahwa kita hidup harus memikul kuk. Mikul kuk itu artinya kita harus nurut apa maunya Tuhan, bukan nurut apa maunya kita. Saya ilustrasiin gini, Bapak Ibu. Kalau misalnya Tuhan suruh saya untuk berjalan maju ke depan, lurus, oke, saya maju ke depan. Nah, ketika sudah berjalan maju ke depan, kemudian Tuhan suruh, Iwan ke kiri. Oh, saya harus ke kiri. Kita ikutin ke kiri. Ikutin aja maunya Tuhan ke kiri. Ketika kita sudah nikmati hidup ini dengan berjalan ke kiri, tiba-tiba Tuhan suruh, Iwan, jalan ke kanan. Nah, di situ masalahnya. Seringkali kita, jangan dong Tuhan, saya mau ke kiri. Kenapa Tuhan suruh ke kanan? Tapi kita harus pikul kuk. Jadi kita harus ikut maunya Tuhan. Kita harus berjalan ke kanan. Nah, gimana kalau Tuhan suruh begini? Iwan, naik ke gunung. Wah, dengan sukacita naik ke gunung itu pasti kesuksesan, keberhasilan. Pasti langsung, siap Tuhan, saya pasti ikut naik ke gunung. Tapi gimana, saudaraku? Ketika Tuhan suatu saat berkata, Iwan, turunlah ke lembah. Wah, bagi saya atau bagi saudaraku, kalau bisa, jangan Tuhan, itu mah lembah penuh air mata, itu mah lembah penuh penderitaan. Jangan Tuhan, saya mah gak mau. Nah, kadang-kadang kita gak bisa pikul kuk yang Tuhan taruh buat diri kita. Nah, gimana caranya supaya kita bisa pikul kuk yang Tuhan suruh itu? Tuhan Yesus tadi berkata kan, belajarlah padaku, aku ini rendah hati dan lemah lembut. Nah, saya fokuskan pada kata lemah lembut. Orang yang rendah hati, kita mudah bahwa rendah hati itu nggak sombong, gampang dimengerti. Gimana dengan lemah lembut? Nah, kalau saudaraku lihat, arti kata lemah lembut di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketemunya pasti agak sulit. Di KBBI itu orang yang lemah lembut, itu orang yang baik hati, orang yang peramah. Tetapi bisa artinya berbeda dengan Alkitab. Karena Alkitab diambil dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani itu ada dua sebetulnya. Prautes itu kata benda, dan praus itu kata sifat. Nah, kita mau mengerti arti lemah lembut yang sebenarnya, kita harus lihat konteksnya dalam bahasa Yunani. Nah, singkat saja, arti lemah lembut dalam konteksnya bahasa Yunani, yang pertama adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang pas. Itu lemah lembut. Saya kasih ilustrasi begini. Seorang filsuf, Aristoteles, dia mengatakan bahwa kondisi orang untuk marah itu ada dua kemungkinan. Satu, marah yang teramat sangat. Jadi ketika ada suatu masalah, dia langsung dar. Sumbunya pendek, dia bisa mengumbar kemarahannya. Itu marahnya puncak. Tapi ada orang yang ada masalah apapun, gak pernah marah, gak bisa marah. Nah, ini situasi yang dua-duanya gak baik. Tapi lemah lembut itu, praus itu adalah bisa tahu kapan dia marah, kapan dia tidak marah. Nah, masing-masing kita berbeda-beda.
kita mungkin dalam menghadapi satu masalah yang mungkin memancing emosi kita, kita bisa sebetulnya orang yang lemah lembut itu bisa atur. Contohnya gini, ketika ada seorang yang berkata tidak baik, orang yang cenderung pemarah, langsung dia akan kata, diam kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Tapi kalau orang yang lemah lembut, walaupun marah, dia bisa pakai dengan situasi yang pas. Misalnya, berhenti ya, saya nggak suka kamu bilang seperti itu. Nah, sifat yang lemah lembut, tapi menunjukkan bahwa kita itu lagi marah, kita nggak suka. Nah, itu contoh dalam hal lemah lembut, dalam hal marah. Musa pernah mengalami itu. Dikatakan Musa itu orang yang paling lemah lembut. Kenapa? Nah, Musa itu bisa tahu kapan dia akan marah, kapan dia bisa menahan kemarahannya. Sebetulnya Musa pernah harusnya berhak marah sama Tuhan. Kenapa? Ketika Musa tidak diizinkan untuk masuk tanah perjanjian, Musa nggak marah sama Tuhan. Musa bisa ikhlas, bisa menerima, jadi dia nggak marah. Kemudian ada satu hal lagi yang dari Musa yang luar biasa adalah ketika Tuhan akan menghukum seluruh bangsa Israel, Musa bisa ngomong gini, Tuhan hapus aja namaku dari kitab kehidupan. Kalau Tuhan mau menghukum seluruh bangsa Israel, bayangkan Musa berani loh masuk neraka demi untuk bangsa Israel. Mungkin buat saudara dan saya agak sulit. Nah, itulah dari lemah lembut dari hal marah. Gimana dari kondisi yang lain? Nah, seringkali kita gini, ketika kita dapat suatu masalah yang menekan kita, dari omongan orang, dari perkataan orang, dari apa sesuatu yang kita lihat, respon kita adalah biasanya orang, yang pertama, emang gua pikirin. Nah, kadang-kadang seperti itu kan, suatu masalah yang kita dengar, kita lihat, respon kita seperti itu. Atau kemungkinan kedua, ini masalah perkataan itu, atau firman Tuhan itu bukan buat saya, itu mau buat si A, itu buat si B. Seringkali kita begitu. Ada juga orang yang begini, setiap apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dia merasa bersalah. Ini pasti buat saya, aduh ini pasti buat saya, merasa tertuduh. Dan sikap yang lemah lembut itu adalah bisa menempatkan diri pada posisi yang pas. Di mana ada kalanya kita, begitu kita dengar sesuatu yang gak baik, kita bisa katakan, emang gua pikirin. Nah, itu orang yang lemah lembut loh. Dia gak mau pusingkan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, bisa juga dia, oh ini buat saya. Oh dia tahu, oh itu buat yang lain. Itu arti yang pertama. Nah, arti yang kedua, lemah lembut itu mampu beradaptasi dalam keadaan yang sulit. Nah, seringkali kita masuk dalam keadaan yang sulit, tapi orang yang lemah lembut itu, orang yang mampu beradaptasi. Dia nggak akan keluar, tapi dia akan bertahan, dia akan beradaptasi terus sampai berhasil. Makanya Tuhan Yesus bilang, jika saudaraku rendah hati dan lemah lembut, maka saudaraku akan mendapat ketenangan. Bahkan Tuhan Yesus bilang di Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Itu saja Pastor Message kali ini, kiranya jadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati.